Halo Digiballers, jumpa lagi di channel Digiball ID. Jangan lupa channel Digiball ID selain ada di YouTube juga ada di podcast dan kita juga punya website www.digiball.id. Di situ juga akan tayang artikel-artikel yang kita sarikan dari konten-konten video yang kita tayangkan di YouTube. Jangan lupa subscribe, like, and share sebanyak-banyaknya supaya berita-berita soal mabol bisa tersebar di komunitas-komunitas sepak bola. Oke, kali ini kita akan ke segmen Nostalgiball. Nostalgiball adalah perpaduan antara kata nostalgia dan mabol. Jadi Nostalgiball adalah segmen untuk kita bernostalgia momen-momen sepak bola yang berkesan buat kita gitu. Hari ini kita ada di Coffee Shop Kalisarian, terletak di wilayah Kalisari ya, Pekayon, ya, Kalisari. Kopinya enak. Jadi kalau Digiballers mau ngopi-ngopi sekitar Kalisari, datangnya ke Kalisarian. Bersama gue sudah ada kru Digiball ID terbaru, yang paling tertua di antara kita. Ada Aldo. Halo, ya. Segmen Nostalgiball kali ini kita akan membahas Piala Dunia yang paling berkesan. Jadi kita akan masing-masing nanti memaparkan Piala Dunia apa yang paling berkesan buat gue dan juga buat Aldo gitu. Ya. Kriterianya macam-macam, misalnya yang ada momen-momen yang tidak terlupakan, atau mungkin ada timnas kesayangan lu yang akhirnya berprestasi, atau justru sebaliknya timnas yang lu harapkan ternyata terjerembab. Nah, mulai dari lu Do. Okay. Piala Dunia paling berkesan tahun berapa Do? Buat gua berarti kalau udah sampai sekarang gua udah dapat pialanya berapa kali ya yang gua tonton ya? 9. Pertama kali lu Piala Dunia berapa? 98. Gua pribadi sebetulnya karena gua juga lebih pro ke Itali, ya gua pilih di 2006 lah ya. 2006 bukan cuman masalah Italinya juara, cuman banyak banget intrik, banyak banget kejadian-kejadian yang nggak terduga di situ. Ya yang paling yang paling kita ingat kan lagi-lagi Zidane ya. Zidane yang headbutt Materazzi di final. Partai terakhirnya dia, final terakhirnya dia, kesempatan dia terakhir ditutup dengan tragis. Iya, aduh, benar-benar buat gue pribadi menyayangkan, walaupun ya di lain pihak gue sangat senang karena itu Itali juara. Cuman itu anti klimaks lah buat dia gitu. Sebetulnya dari yang lain pun kejadian di situ kita tahu banget Itali bukan unggulan utama di situ karena ada Calciopoli sebelum. Oh iya, itu momennya Calciopoli Juve ya. Juve, nggak Juve aja sih, semua Juve, Milan, Inter. Ya, tapi yang paling parah kan Juve. Ya, Juve waktu itu sampai ke degradasi ya, ke Serie B kan. Ada di konten Digiball soal komunitas Juve yang loyal banget ya. Loyal justru tumbuhnya ketika Calciopoli karena mereka harus berjuang nonton Juve di Serie B. Betul. Streamingnya nggak ada tuh. Itu perjuangan ya. Kalau sekarang mungkin masih bisa nyari-nyari, kalau dulu gimana ya? Iya, parah banget ya. Oke, balik lagi ke Itali. Dulu siapa aja tuh? Itali dulu bintang itu? Pasti Buffon. Ya di penjaga gawang Buffon, Cannavaro pemain terbaik. Cannavaro. Ya, Cannavaro pemain terbaik Piala Dunia. Duetnya dulu sama Nesta. Yang kejutan justru di bek kiri ada Fabio Grosso. Fabio Grosso ini pemain Palermo ya dulu ya, waktu masih di Itali, masih di Piala Dunia. Kanan Zambrotta ya? Kanan Zambrotta. Terus pemain serba bisa. Ya, yang Grosso kejutan karena menggantikan generasinya Maldini. Betul. Bukan? Karena Maldini di 2002 terakhir udah selesai kan. Setelah itu agak sulit nyari bek kiri yang mumpuni kan. Mulai dulu di Piala Eropa ada Balzaretti, terus ya macam-macam lah ganti-ganti. Cuman kayaknya memang yang settle Grosso nih. Waktu itu kan bagus juga penampilannya. Pelatih Lippi. Marcelo Lippi. Jadi emang eranya Juve waktu itu ya? Lippi waktu itu Juve kan? Walaupun lagi Calciopoli, tapi hampir pemain. Ya diidentikan Lippi memang dekat ke Juve gitu ya. Maksudnya lebih. Karena besarnya di Juve. Betul. Dan sebetulnya sih nyawanya yang kalau gue lihat pribadi ada di Pirlo ya. Ya waktu itu masih di Milan, dia dapat duet yang sehati Gattuso. Ya. Apalagi yang berkesan selain timnas lu juara dengan kontroversi
Ada adegan butthead-nya Zidane. Oke. Di sini gue lihat Italia juga punya 2 matahari ya. Di kepalanya Totti sama Del Piero. Kita tahu banget 2 pemain ini kan dua-duanya pangeran buat klub pangeran, maestro, real number 10 di 2 tim yang dia bela. Dan akhirnya Lippi juga nggak bisa nyatuin mereka di satu line up. Akhirnya mereka harus main bergantian. Itu buat gue spesial banget. Italia punya dua brand, wah benar-benar bagus di situ, ditambah dengan Pirlo. Terus juga akhirnya Italia juga punya cerita sukses dengan naturalisasi di Camoranesi yang Argentina. Betul, yang di naturalisasi sama Italia. Dia main di Juventus di situ. Terus ending story-nya sebetulnya after story-nya sih yang gua agak masih keingat sampai sekarang. Mungkin banyak yang nggak kenal yang namanya Vincenzo Iaquinta. Siapa tuh? Gua aja nggak kenal. Vincenzo Iaquinta ini salah satu striker yang dibawa sama Lippi ke Piala Dunia 2006. Iya. Badan gede, ya mirip-mirip Luca Toni lah. Iya. Kan kayaknya Italia punya tradisi bawa pemain yang nggak terkenal. Dulu tahun 82 walaupun gua nggak nonton karena belum ngerti bola banget. Ada Paolo Rossi namanya yang baru aja meninggal. Itu dia direkrut pelatih siapa waktu itu, Cesare Maldini dengan status bukan pemain bintang. Bahkan dia sebelum itu dia ada skandal apa gitu ya, pengaturan skor atau apa gitu. Tapi jadi berkembang gitu. Mungkin di eranya 2006 tuh si Iaquinta itu ya. Iaquinta. Jadi di 2006 Lippi bawa pemain depan yang satu tipe itu kayaknya begitu semua. Mulai dari Gilardino, Luca Toni, Iaquinta, semua kan tipenya tipe voucher. Satu lagi Inzaghi. Cuman nggak terlalu kelihatan lah di 2006 walaupun sempat ngegolin ke gawang Peter Cech. Tapi kalau paling diambil highlightnya dari 2006 menurut gue butthead ya. Betul. Kan itu masih simpang. Menurut lu udah terbongkar belum sih misteri kenapa Zidane nanduk Materazzi? Ada yang bilang ngatain adik perempuannya. Betul. Ada yang bilang ngatain ibunya. Ada yang bilang cuma iseng sepanjang laga lah, di tackle segala macam gitu. Memang nggak ada real statement dari kejadian itu sih sampai sekarang. Zidane pun nggak pernah buka suara masalah kejadian itu. Materazzi juga nggak pernah buka omongan. Yang jelas sih semakin itu ditutupin buat gua kayaknya makin asik diomongin sih. Iya, kayaknya nggak ada habisnya ya. Spekulasinya banyak ya. Betul. Nah, di bolos milenial yang nggak tahu siapa Zidane nggak mungkin lah ya, nggak tahu ya. Sekarang dia pelatih di Madrid, setelah sempat cabut dari Madrid balik lagi, agak terpuruk sekarang masih 5 besar sih. Nah, yang anehnya adalah yang di luar dugaan, Zidane tuh orangnya kalem, ya kan? Betul. Muslim kalau nggak salah ya. Muslim, kalem. Mainannya kalem banget lah, dia maestro tapi nggak pernah meledak-meledak gitu. Tiba-tiba di final yang kita udah tahu nih Prancis juara nih. Lo sebagai pendukung Italia juga pasti kan bilang nih Prancis juara. Kalau dilihat dari peluang 5-5-4-5 lah waktu itu. Iya. Prancis. Karena kan dia masih ada sisa era 98 kan Prancis ya kan. Betul. Masih ada Deschamps itu? Masih ada Deschamps nggak sih? Deschamps di 2006 nggak ada. Udah nggak ada ya? Jadi Prancis materinya lengkap banget. Udah eranya Trezeguet kalau nggak salah. Trezeguet, Thierry Henry, Patrick Vieira, terus backnya Lilian Thuram. Jadi yang udah enggak tuh Deschamps, Pires, sama Djorkaeff ya? Ya, itu dia terakhir di 2002 mereka. Nah itu butthead-nya memang masih misteri penyebabnya apa, tapi kebayang sih untuk level final ajang paling bergengsi sedunia itu Zidane yang kalem bisa melepaskan emosi, menurut gue sih pasti itu sesuatu yang besar yang dilakukan Materazzi. Masalah mental itu berpengaruh banget di apalagi itu di panggung final ya. Menurut gue sekelas Zidane yang segitu punya reputasi yang sangat bagus. Dia masih di Juve kan? 2006 enggak? 2006 itu udah di Madrid. Udah Madrid. Ya? Cuman kan itu dia declare setelah Piala Dunia dia pensiun. Setelah itu dia pensiun, nggak ada dia nggak mau lanjut di karir playernya. Gitu. Itu sih buat gua sangat berkesan ya 2006 ya. Iya. Itu kalau dari Aldo, nanti kita lanjut ke Best 11 tapi ke gua dulu. Piala Dunia paling berkesan menurut gue 2002. Kenapa? Karena pertama sebagai orang Asia gue
agak emosional, ini Piala Dunia pertama di Asia. Walaupun join ya, Korea dan Jepang. Kalau Giga Ballers tahu sejarah dua negara ini yang dulu zaman perang sempat berseteru, tiba-tiba disatukan oleh bola, itu menurut gue sih fenomenal gitu. Satu itu karena di Asia, kedua prestasi Asianya juga nggak jelek-jelek banget. Korea peringkat 4 men, Korea Selatan. Walaupun nanti ada kontroversinya terkait timnasnya Aldo. betul. Nanti kita bahas itu, menurut gue highlight paling besar. Itu juaranya Brazil, masih eranya Ronaldo botak. Jadi dengan kunjungnya ya. Jadi bayangkan eranya Ronaldo tuh generasinya dari zamannya Aldo tadi yang sebut 2006 sampai dari 98 malah dia, 98 eranya dia sama Romario, duet Romario ganti-ganti sama Adriano sama Rivaldo, sampai 2002 dan 2006 masih ada Ronaldo. Brazil juara, runner up-nya Jerman. Jerman tuh eranya Oliver Kahn kalau nggak salah. Peringkat 3-nya Turki yang setengah Asia setengah Eropa. Peringkat 4-nya Korea Selatan tadi. Nah ini yang menarik dari Korea Selatan. Mungkin di Giga Ballers ada yang K-pop mania nih. Korea Selatan punya prestasi lebih bagus dari tuan rumah satunya lagi Jepang. Jepang sempat lolos kalau nggak salah di fase grup tapi kalah di knockout ya. Tapi kalau Korea Selatan beberapa pertandingan berikutnya udah dramatis, termasuk yang dramatisnya kontroversial gitu. Salah satunya itu perempat final ya. 16 besar dia ketemu yang Itali perempat final apa 16 besar? 16 besar. Ketemu Itali itu fenomenal banget karena Itali sampai sekarang mungkin masih benci sama seorang pemain yang justru dulu main di Perugia. Juhwan. Jadi potongannya K-pop banget lah pokoknya. Di era itu pemain Korea mukanya mirip semua kecuali dia. Kan kalau bisa lah kalau jadi seleb kayak Lee Min Ho sekarang ini. Kalau sekarang di eranya sekarang nih Son Heung-min di Spurs kan mukanya juga kan nggak terlalu artis ya. Nah ini si Ajuan gondrong, ganteng lah gitu ya untuk ukuran cewek bisa tergila-gila gitu. Tapi dia bikin kasus karena dia yang bikin gol ya. Bukan kasus ya sebetulnya. Iya maksudnya dianggap buat dia prestasi, buat negara prestasi, buat Itali kasus karena wasitnya dianggap berat sebelah. Biro Moreno. Chili ya? Costa Rica. Sampai kalau nggak salah ada ancaman bunuh segala macam gitu. Nah lucunya si Ajuan itu adalah pemain Perugia yang main di Itali. Sempat kalau nggak salah di demo ketika dia pulang ke Itali untuk balik ke klubnya. Public enemy number one. Ini mirip-mirip ketika Argentina sama Inggris. Beckham sama Simeone. Jadi Simeone kalau ke Inggris wassalam dah itu. Dan Anjungannya kan langsung diputus kontrak kan sama Perugia. Putus kontrak. Ya mungkin Perugia juga mikir sisi public relation-nya jelek gitu kalau tetap mempertahankan karena ketika itu Ajuan sebenarnya rising star. Cuma ya itu karena mengalahkan tim yang dijagokan waktu itu. Waktu itu RSAP Itali masih sama, penjaga gawang ada Buffon, Maldini masih ada. Nesta, Cannavaro, cuman yang ikonik Totti kartu merah waktu itu kan, karena dianggap diving. Beberapa pemain yang udah sekarang mungkin nggak kedengar namanya, ada Angelo Di Livio, Luigi Di Biagio, strikernya Christian Vieri. Tapi untuk mencapai akhirnya peringkat 4, si Korea tuh udah mengalahkan tim-tim besar. Spanyol yang dia kalahin yang penalti kalau nggak salah. Itu Spanyol lagi zamannya Raul Gonzalez lagi bagus-bagusnya. Iker Casillas belum jadi kipernya mereka. Puyol udah, Fernando Hierro. Terus yang angkatan sekarang belum ada lah ya, masih wonderkid mereka. Jadi sampai tahun ini sampai detik ini mungkin Korea lah yang bisa mencapai prestasi tertinggi untuk kawasan Asia. Dan mereka kan dilatihnya waktu itu sama pelatih kawakan juga kan. Legend Gus Hiding sampai dianggap pahlawan. Sampai dibikinin nama jalan di Korea. Itu yang appreciate banget masyarakat. Tapi Korea. yang Indonesia kebagian sedikit lah bangganya karena Gus Hiding itu orang NU. Gus Hiding. Seperti Gus Dur, Gus Nur gitu. Gus Hiding gitu. Gus Hiding emang katanya terkenal Midas sih. Midas tuh apa ya? Orang yang kalau nyentuh sesuatu jadi emas. Jadi dia di beberapa klub juga
bisa bikin itu trofi gede segala macam. Nah, ya dia kan sempat jadi savior, bukan savior sih sebetulnya. Chelsea waktu itu sempat ada di fase terpuruk juga, dan dia punya hubungan baik sama Roman Abramovich yang pemiliknya Chelsea. Padahal waktu itu Gus Hiddink masih jadi pelatih kepalanya Rusia. Tapi karena ada campur tangan Abramovich, akhirnya ditarik ke Chelsea dan lumayan bagus waktu itu, bisa ngerek prestasi juga. Iya. Tapi menurut gue dari 2002 itu yang paling kasihan Ronaldo. Bersinar bahkan top skor 8 gol. Tapi ketutup sama skandal kontroversi Italia Korea menurut gue. Jadi yang tersisa dari Piala Dunia itu adalah cerita soal ajuan Korea Italia gitu. Sementara Ronaldo yang berprestasi juara dan top skor tetap nggak terlalu kedengeran. Sebetulnya gitu, malah lebih banyak dibicarakan tuh waktu itu Oliver Kahn yang gue lihat, karena di situ dia nyabet pemain terbaik kan, kiper terbaik. Pertama kali kiper nggak sih? Enggak. Apa Lev Yashin pernah kali ya gitu ya? Oh iya, Lev Yashin dulu ya. Cuman Oliver Kahn waktu itu bagus banget sih memang performanya di situ. Ya jadi Ronaldo punya banyak saingan lah di situ. Walaupun memang di situ benar-benar panggungnya dia 2002. Nah, itu adalah trofi Piala Dunia kelima buat Brazil. Terbanyak sampai sekarang ya, nggak ada belum yang lain. Jerman 4 kalau nggak salah. Iya, sama Italia juga sama ya. Sama Italia 4 gitu. Ya itulah yang menarik dari Piala Dunia 2002. Kalau dari Aldo versi 2006, gue 2002. Sekarang kita coba bikin best 11 sepanjang masa ya. Kita mulai dari posisi per posisi aja. Kiper, mulai dari dulu. Kiper siapa tuh? Gua selama gue nyaksiin Piala Dunia, buat gue sih kalau Buffon terlalu mainstream ya. Gue akuin memang Buffon tuh bagus banget lah, bagus banget. Cuman buat gue terlalu excited sama performance-nya Oliver Kahn di 2002. Jadi gue lebih milih dia buat masuk ke best 11 gue. Oliver Kahn 2002 itu buat gue top performance. Sampai runner up ya? Sampai runner up. Kalau gue, ini mungkin lu belum nonton tuh. Jorge Campos. Meksiko. Ya, 168 cm. Pendek, kecil, nggak ada potongan kiper lah. Pakai baju gedombrong warna-warni. Dia menurut gue sih lebih kayak performer daripada kiper. Ya ikonik juga kan kalau pakai baju tuh yang eye catching banget. Iya, warna hijau stabilo yang model-model begitu. Oh, dia desainer sendiri loh kalau itu katanya. Walaupun prestasi Meksiko nggak wah-wah banget, tapi dengan adanya dia dan waktu itu eranya Hugo Chavez kalau nggak salah, terus ada Blanco, Hugo Sanchez, Blanco dan lain-lain. Tapi yang mencolok kiper waktu itu ya juga Campos. Padahal dia sempat adu popularitas sama René Higuita. Kolombia. Yang sama-sama nyentrik, tapi René Higuita lebih nyeleneh karena sempat ada adegan Scorpion King walaupun diakalin sama Roger Milla waktu itu. Sempat direbut bolanya. Back, kalau mulai dari double center back dulu. Gue jelas, Maldini, Cannavaro. Center back Maldini? Maldini, Cannavaro. Dia beralih ke center back sejak kapan sih? Dari umur 30-an tuh dia udah mulai ke center back. Karena memang buat nyesuaikan gaya main kan. Kalau dulu memang di usia dia main di 20-an, dia best left back lah, gua akuin. Cuman semenjak di 30, gua lihat sih memang permainannya lebih komplit di center back. Karena kenapa? Dia tuh bahkan sempat ada statement. Dia pernah diwawancara ngomong begini, saya akan melakukan sliding tackle, apabila saya melakukan sliding tackle, berarti itu saya melakukan kesalahan. Berarti sliding tackle dia yang bersih, yang benar-benar clean dia ngambil bola, itu adalah imbas dari kesalahan yang dia buat sebelum momen itu. Itu buat gua itu bertolak belakang sama statement orang-orang Tarkam di sini. Orang nggak boleh lewat, bola boleh lewat. Ya itu beda kelas lah ya. Tapi dari pilihan lu menurut gue menarik, satu pergeseran Maldini sama Cannavaro. Cannavaro walaupun dia world class, tapi kan posturnya nggak center back, anehnya gitu kan. Di bawah 180 ya. Iya, dan itu sampai dia kepake ke Madrid. Ya, kalau lu lihat di momen Piala Dunia 2006, buat gue yang paling mencolok dari dia itu di pertandingan lawan Jerman di semifinal. Dia lawan pemain-pemain besar, Michael Ballack, terus striker Miroslav Klose,
itu dia selalu menang heading. Dia ada kuncinya di situ. Dia ada tekniknya sendiri buat menang heading untuk lawan. Dia belajar dari BP katanya. Iya. Vertikal jamnya dari BP. Jadi buat gua Cannavaro ya, dan dia pemain terbaik 2006 juga kan di situ. Nah, kalau gue double center back gue mirip-mirip Aldo dari postur nggak tinggi, yaitu Ayala. Ayala Argentina ya. Dia nggak tinggi. Satu lagi Puyol. Gue seneng karena gue lumayan sangat seneng Liga Inggris. Gue seneng pemain-pemain yang totalitas sampai berdarah-berdarah. Nah, Puyol tuh termasuk yang sering dibebet palanya. Bahasa Italianya grinta ya. Grinta. Jadi ya dia nggak masalah badannya dia hancur mungkin ya, tapi ya semangat dia kelihatan di lapangan. Ya. Itu jadi gue perpaduan Argentina Spanyol. Kalau Aldo tadi dua-duanya Itali. Bek kanan siapa tuh? Cafu. Sama sih gue Cafu. Iya, itu nggak ada. Kayaknya sampai sekarang nggak ada yang sejenius gitu deh. Mungkin dulu ada Daniel Alves, cuman buat gue terlalu stylish ya. Dan posturnya terlalu krempeng sih menurut gue. Kalau Cafu tuh selain cerdik, posturnya mumpuni untuk duel. Sebenarnya mirip-mirip karena gue suka MU ada Valencia, tapi karena timnasnya nggak terlalu mentereng, jadi namanya juga nggak kurang angkat. Bek kiri Roberto Carlos. Ya itu kalau yang di Digiballers main Winning 11 4 tahun 98 sampai 2000-an yang lu jadiin striker tuh dia. Iya, lucu banget tuh. Larinya gila. Salah satu titik fenomenal dari karir dia adalah ketika Tournoi de France ya, yang dia free kick belok. Beloknya itu bukannya begini ya. Kan standarnya kalau pisang begini. Ini begini nih. Dia itu sempat ditasbihkan sebagai gol terbaik abad 21 ya. Gitu kan. Ke gawang Bartes. Ya, Bartesnya bengong itu. Gila itu. Lawan Prancis ya. Tournoi de France kalau Bartesnya nggak move on tuh dia bisa jadi nggak juara tuh. Karena kan Tournoi de France sebelum 98 kan. Kayak warming up sebelum Piala 98. Kalau gue Lizarazu tuh back Jerman. Sebenarnya gue mau Carlos juga tapi karena biar beda dikit aja. Lizarazu tuh back Jerman kecil, back Prancis. Prancis sorry. Lizarazu main di Bayern Munchen. Lama di Munchen dan Munchen tuh memang punya kecenderungan punya back mirip-mirip Lizarazu ya, kayak Lam gitu ya. Yang kecil tapi daya jelajahnya gila. Sekarang Alfonso Davies ya. Itu lebih gila ya kalau dari agility-nya. CM2 siapa tuh? CM2 gua mau ambil duetnya Spanyol ya, Iniesta Xavi. Waduh itu gue curiga mereka kayaknya lahir dari satu rahim deh. Kayaknya iya. Itu kayak makan bareng, nyuci bareng nih. Itu benar-benar dapat banget ya feel-nya tuh mereka berdua. Tinggal kawin aja tuh mereka berdua kalau ke Belanda lah gitu. Gila sih itu. Itu udah kayaknya tiki taka itu identik dengan dua orang itu. Otaknya itu mereka berdua. Ya. Kalau nggak ada lepas dari mereka sekarang gaya main agak berubah ya. Sayangnya karir mereka muncul di saat Messi lagi bersinar. Kalau nggak ada Messi mungkin mereka bisa Ballon d'Or, bisa saingan Ballon d'Or gitu. Jadi orang-orang yang lahir di eranya Messi Ronaldo apes lah. Ya, tapi kan ada yang bilang juga kan Messi nggak mungkin bisa kayak gitu tanpa Iniesta Xavi. Bahkan kan banyak yang garis kerasnya Ronaldo bilang Messi nggak akan bisa sampai ke titik ini kalau dia pindah ke klub lain kan. Dan dia dan dua orang ini menurut gue melawan stigma CM yang posturnya kadang-kadang gede ya. Karena kan harus berjibaku. Dua orang ini kecil dua-duanya. Apalagi Iniesta yang fenomenalnya gol lawan Jerman Piala Dunia, Piala Eropa ya. Iniesta waktu gol lawan Belanda. Belanda. Final 2006 Afrika Selatan. Oh iya. Itu Iniesta dari sisi kiri nggak masalah. Kalau gue harus milih Pirlo sih. Yang mata kakinya ada 5. dia punya mata di mana-mana ya. Karena tendangan bebasnya gol semua deh, hampir rata-rata. Ada persen nggak sih? Pernah ada yang bikin akurasi tendangan bebas dia nggak sih? Gue nggak perhatiin masalah persentase, yang lebih gue perhatiin tuh cara dia ngambil tendangan bebas. Dia lebih pas disandingin sama Juninho Pernambucano. Juninho-nya Brazil tuh cara ngambil tendangan bebas dan hasil knuckle ball-nya hampir sama kayak Pirlo gitu. Sebelum Ronaldo terkenal dengan knuckle ball-nya ya Pirlo, cuman lebih dengan cara halus dia. Pasangan Pirlo gue megang Redondo. Gue timnas emang suka Argentina gitu. Dan Redondo tuh tipikal
holding midfielder yang kuat banget komplit gitu. Ya. Sayangnya dia cedera di 2002 ya. Iya, dia nggak sempat bersinar lumayan lama dan dia waktu itu duetnya sama Almeida kalau nggak salah. Sekarang tipikal-tipikalnya mirip Rabiot. Ya. Mirip begitu lah Rabiot. Fisik dia ada ya. Fisiknya bagus banget, gede banget. Gitu. Sekarang sayap kiri? Gua ambil formasi 4-2-3-1 di sayap kiri ya. Gua nggak mungkin nggak ngambil Cristiano Ronaldo sih. Gua harus ambil. Andai gue tadi mau bilang kita nggak boleh ngambil Messi sama Ronaldo. Andai ya, tapi udahlah Ronaldo. Tapi ya itu nggak mungkin nggak kita ambil. Kalau ya Ronaldo nggak usah ada penjelasan lagi, udah selesai. Lu udah bisa tahu lah itu dia siapa. Gue sebenarnya favorit saya pilih sepanjang masa gue, bahkan pesepak bola idola gue sepanjang masa adalah Ryan Giggs gitu. Tapi dia Piala Dunia hampir nggak pernah tampil gitu. Ya. Akhirnya gue harus milih dulu Spanyol punya namanya Luis Enrique. Ya, pelatihnya Spanyol sekarang. Sekarang timnas, timnas Spanyol. Dia sebenarnya versatile sih, dia main di mana bisa, tapi yang gue suka ketika dia main di sayap kiri di timnas Spanyol gitu. Sayap kanan Messi. Gue mainstream banget ya. Iya, tapi impossible menyatukan dua orang itu. Ya, jadi gue satukan di sini sekarang. Di imajiner ya, di hayalan. Ya. Kalau mau main FM mungkin bisa. Tapi ya dapatnya udah tua lah kalau sekarang. Ya. Ada Ronaldo, Messi udah satu tim, lawannya PSG Ciamis. Tapi ya buat gue memang kalau memang bisa kita nyaksiin dia 1-2 tahun ini, mungkin entah Messi pindah ke Juve atau Juve pindah ke Barca, walaupun itu hampir impossible. Ya buat kayak semacam hal yang harus kita saksikan sebelum kita mati ya. Mereka main berdua di satu tim. Harus tuh. Ya. Paling enggak laga amal deh. Pahit-pahitnya ya. Karena kan dua-duanya sponsornya beda, jadi hampir mustahil bersatu tuh gitu. Gue sayap kanan Beckham. Oh iya. Beckham tuh, itu kayaknya kalau crossing bola nyari striker, bukan striker nyari bola tuh. Itu tuh kayak bola tuh kayak udah ada, kalau ada remote-nya ya. Jadi tuh dia bisa ngarahin kemana aja. Gue yang sampai sekarang penasaran sama Beckham adalah gaya kaki dia mengayunnya itu loh. Agak beda ya. Iya, ikonik banget kan. Sampai dijadiin icon di Adidas kan. Di Predatornya. Yang mirip-mirip itu sebenarnya sempat ada pemain gak terkenal namanya Cleverley. Gaya crossingnya begitu juga. Dia ngayun kakinya tuh mirip-mirip Beckham gitu. Sekarang Cleverley di Watford atau apa gitu, nggak kenal. Ya, dia sayang banget waktu terakhir eranya Fergie dia cabut ya, karena memang nggak kebagian tempat juga. AMC siapa tuh? Di belakang striker lu 4-2-3-1 kan? 4-2-3-1. Di belakang striker gua ambil Zinedine Zidane. Itu selain Iniesta, Xavi ya, dia gaya main tuh apa ya? Gua bilang kayak air ngalir aja gitu. Buat gua real maestro lah. Maestro banget sih. Real maestro. Kalau secara fisik orang bilang kaki seperti Zidane itu emang bagus buat main bola. Dia agak gitu kan. Dia holding bolanya bagus banget lah gitu. Dan sebelum terjadi dengan Materazzi, salah satu yang alasan gue suka Zidane adalah kalemnya sebenarnya. Dia beneran panutan lah, kalem. Yang penting prestasi. Kartu mungkin juga jarang. Jadi gue sempet ternganga tuh kejadian Materazzi. Kok bisa Zidane begitu gitu ya? Yang bikin ternganga tuh kejadian dua buat Zidane. Yang pertama Materazzi, yang kedua gol dia ke gawang Leverkusen final Piala Dunia, yang Liga dia Champions. volley. Umpan Carlos yang ya istilahnya Roberto Carlos pun sebetulnya nggak terlalu nyangka dia bakal dapat asis sebagus itu buat gol Zidane sih. Gitu. Kalau gue di belakang striker Scholes. Scholes, walaupun nggak ada prestasi Piala Dunia atau Piala Eropa, menurut gue masih yang terbaik sih AMC. Dan postur kecil, komplit lah ya. Komplit, relatif kalem gitu ya. Dia sempat pensiun di MU, terus balik lagi. Comebacknya itu adalah bikin gol di lawan Derby Manchester. Dan itu ada cerita unik di balik dia comebacknya kan, yang dia udah putus kontrak dengan Nike. Dia kan tadinya pakai T90 ya, Nike T90. Dia nggak ada ukuran yang pas sepatunya untuk main di laga itu. Akhirnya dia main ke, kalau di sini mungkin kayak toko-toko sepatu bola ya. Akhirnya dia ambil T90 yang
lowest grade yang paling rendah. Dan dengan sepatu itu dia bisa bikin gol yang sekeren itu sih, buat gue keren banget sih. Terakhir, striker apa tuh? Real Ronaldo. Iya sih, Ronaldo Nazario. Nggak bisa bantah lagi. Itu udah nggak ada. Terbukti di beberapa klub. Ya, jadi gini, kayak gue suka Messi daripada Ronaldo, tapi kalau soal prestasi, Ronaldo nggak bisa terbantahkan. Ronaldo CR ya, karena dia pindah beberapa klub dan di timnas berhasil. Nah ini Ronaldo juga mirip begitu, di beberapa klub berhasil, Inter, Barca, dan timnas juga berhasil. Beberapa edisi Piala Dunia gitu. Tetap bersinar, kecuali kejadian dia epilepsi atau keracunan makanan itu. Dan dia komplit sih. Bahkan gue bisa bilang Digiballers yang milenial belum pernah nyaksiin pertandingan. Nonton deh YouTube deh. Di YouTube pun sebetulnya nggak komplit amat ya. Cuman kalau lu udah nyaksiin pertandingan fullnya dia, ya lu terhibur banget deh pokoknya mainnya dia. Dan gue selalu respect striker yang nggak gampang jatuh. Dia nggak gampang jatuh. Nyaris nggak ada diving deh. Ya. Karena memang zaman itu pun belum ada. Satu itu dia strong tangguh, nggak gampang. Kedua, dia gampang diduetin sama siapa aja. Iya, betul. Bayangin era Romario, Rivaldo, Adriano, cocok semua sama dia, gila. Sekelas Ibrahimovic aja idolnya dia ya. Buset, emang tuh gila. Sekelas Ibrahimovic yang menasbihkan dirinya Tuhan gitu. Iya, tapi di Gibol milenial jangan sampai ngelihat Ronaldo yang sekarang. Ilfil. Gendut. Iya. Sukanya Maria. Tapi dia sekarang udah jadi presiden klub Spanyol Real Valladolid kalau nggak salah. Ya, dia sempat di klub di Spanyol, Valladolid. Ya cuman kalau dari perawakan nih jauh banget sih, jauh banget. Nah karena kita sama-sama pilihannya Ronaldo, momen paling berkesan dari Ronaldo kapan lu? 2002 lah. 2002 itu buat gua komplit banget. 2002 dia yang dia rambut kuncung masih bukan? Betul. Nah, gue rambut kuncung juga tuh. Ya, dia top score, tapi buat gue yang saddest momennya buat dia ya waktu dia cedera. Cedera yang lama. Inter tuh. Ya, yang sebelum dia kan sempat kalau nggak salah yang makan ini deh. Waktu lawan Lazio kan kalau nggak salah. Iya. Jadi dia kena ligamen, sempat vakum hampir setahun lebih waktu itu. Setelah comeback dia pindah ke Madrid. Oke. Itu keren sih. Di Madrid juga pas masuk di servisnya sama pemain-pemain Galacticos semua dia. Kalau gue ya sama eranya dia pakai rambut kuncung itu di luar dugaan ya. Nggak ada tren rambut seperti itu, tiba-tiba dia muncul dengan rambut kuncung, lucu banget ya. Kuncung yang menurut gue tadinya gue pikir kuncung itu identik dengan Indonesia doang. Karena kita ngeliatnya di serial Unyil kan gitu. Anak-anak Tapi memang di 2002 kalau kita lihat ada beberapa pemain yang ikonik rambutnya. Selain Ronaldo ada David Beckham dengan mohawk-nya kan. Dan pemain Jepang Junichi Inamoto dengan rambut blonde-nya. Jadi sempat masuk tren ke Indonesia, cewek-cewek ngeliat Inamoto sering ya ikut ngecat rambut. Sama apa yang berkesan menurut gue sih ketika dia duet sama Romario gitu. Itu gila itu. Itu 94 ya. Gol tik tak keren ya. Keren banget tuh Romario. Oke, di Giballers kita udah bahas Piala Dunia paling berkesan, terus kita tadi akhiri dengan the best 11 sepanjang masa. Kalau di Giballers masih nggak familiar nama-nama tadi, coba browsing, tonton lagi YouTube-nya itu keren-keren semua yang kita pilih. Atau mungkin Gidi Giballers juga punya versi sendiri Piala Dunia paling berkesan, komen di bawah, atau best 11 kalian komen di bawah, biar seru. Nanti bisa kita diskusiin juga ya di bawah kan. Boleh, terus ada bisa kita war juga pilihan-pilihannya apa yang pantas dipilih. Terus kalau ada ide-ide tema berikutnya untuk konten di Giball, silakan komen juga. Yang berminat dengan kaos di Giball silakan DM Instagram kita. Sekali lagi pantau terus konten-konten di Giball. Sampai jumpa di segmen-segmen berikutnya di giball.id. Ciao.